Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Gania Putri dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan tentang nabzah dari pengertian, ciri-ciri, mekanisme, dampak, dan cara pencegahannya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian nabzah secara umum. Nabzah adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya. Nabzah adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang atau psikologi seseorang, baik dari perasaan seseorang tersebut, perilaku, dan pikiran. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengertian nabzah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hawari, tahun 1991. Nabzah adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nabzah mencakup segala macam zat yang disalahgunakan untuk kiting, mabuk, play, atau high yang dapat mengubah tingkat kesadaran seseorang. Yang kedua, menurut Davison atau Neely, tahun 2001, menjelaskan bahwa pengaruh alkohol dalam tubuh terkait dengan interaksinya dengan beberapa sistem saraf dalam tubuh. Alkohol ini juga menaikkan tingkat serotonin dan dopamin, dan hal-hal ini dapat menimbulkan efek menyenangkan. Yang ketiga, menurut Budiarta tahun 2000, nabzah merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran seseorang. Menurut pendapat Yatim dalam Buletin Psikologi tahun 1998, yang termasuk nabzah adalah semua jenis obat yang menimbulkan ketergantungan, antara lain adalah narkotika, sebagai obat depresi. Yang kelima, Barlow dan Duran tahun 1995 menggolongkan berbagai macam zat ke dalam 4 bagian. Yang pertama depresan, yang kedua stimulan, yang ketiga opiat, yang keempat halusinogen. Itulah pengertian nabzah menurut para ahli. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari penggunaan nabzah, yaitu mata memerah, mual dan muntah, pilek tanpa sebab, sering sakit, keluhan mulut sakit, terdapat bintik-bintik di sekitar mulut, sakit kepala, depresi, keringat berlebihan, luka di kulit atau memar, sering mimisan atau mengeluarkan darah dari hidung, perubahan nafsu makan atau pola tidur yang tidak teratur, kejang tanpa riwayat epilepsi, dan banyak lainnya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang dampak dari nabzah itu sendiri. Bahaya atau dampak nabzah terhadap fisik. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit. Yang keempat, gangguan pada paru-paru. Yang kelima, sering sakit kepala. Yang keenam, gangguan terhadap kesehatan reproduksi. Dan dampak atau bahaya narkoba atau nabzah terhadap psikologi. Yang pertama, kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang rasa percaya diri, apatis dan penghayal, serta penuh curiga. Yang ketiga, agitatif, yaitu menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, perasaannya selalu kesal dan tertekan. Yang kelima, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan ingin bunuh diri. Selanjutnya, dampak atau bahaya narkoba atau nabzah terhadap lingkungan sosial, yaitu yang pertama gangguan mental, yang kedua antisosial dan asusila, yang ketiga dikucilkan oleh lingkungan sekitar, yang keempat merepotkan dan menjadi beban keluarga, yang kelima pendidikan menjadi terganggu dan masa depan kita akan suram. Yang kelima adalah mekanisme atau cara kerja nabzah di dalam tubuh seseorang. Yang pertama, depresan. Bekerja menekan fungsi kesadaran dan menenangkan seperti golongan opiat, morfin, petidin, kodein, heroin, atau putau, seperti lem tinta atau alkohol.
Yang kedua, stimulan, bekerja memacu kerja susunan sistem saraf pada tubuh, yaitu terdapat di pusat seperti rokok, sabu, ekstasi, dan kokain. Yang ketiga, halusinogen, yaitu bekerja menimbulkan efek halusinasi yang berlebihan atau khayalan seperti ganja, marijuana, dan magic mushroom. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan dari nafza itu sendiri. Yang pertama, jalin komunikasi sejak dini soal bahaya dari nafza atau narkoba. Yang kedua, fokus pada hal positif atau tidak melakukan hal-hal negatif. Yang ketiga, mencontohkan kebiasaan yang baik kepada seseorang. Yang keempat, terapkan peraturan di rumah seperti melarang anak menggunakan narkoba atau rokok ataupun minuman beralkohol, karena itulah yang dapat menyebabkan seseorang akan terus kecanduan. Yang kelima, ciptakan keharmonisan keluarga. Yang keenam, hadapi masalah dengan cepat dan tidak terburu-buru. Yang ketujuh, bangun ikatan emosional. Yang kedelapan, berikan contoh kasus yang nyata, seperti banyak contoh kasus anak-anak yang memakai narkoba itu sendiri akan putus sekolah atau tidak mempunyai masa depan. Yang kesembilan, kenali pergaulan anak-anak. Dan yang kesepuluh, tanamkan nilai agama sejak dini. Itulah video saya yang menjelaskan tentang nafza. Semoga sangat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.